Kama sahha dzalika fil dharir. Kama sahha dzalika fil dharir. Contohnya kasus orang yang buta matanya itu, lalu didoakan oleh Rasul dan spontan melek. Paham ya? Dan itu sudah kita lewatkan. Wa ghairihi mimman ja'a taliban mustaghithan mutawassilan bihi ila Allah. Ya. Itu dan yang lainnya, kasus yang lainnya bukan hanya orang yang buta yang minta dikembalikan penglihatannya itu saja, tapi dan yang lainnya banyak yang datang kepada Rasul mustaghithan, meminta pertolongan, mutawassilan bihi ila Allah, serta bertawassul dengan Rasul, menjadikan kemuliaan Rasul, mengandalkan kemuliaan Rasul untuk memohon kepada Allah agar memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Waqad ajabahu ila talabihi. Dalam hal ini saat mereka minta, Rasul respon itu. Rasul tidak mengatakan minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Jangan minta kepada Tuhan, tapi Rasul meresponnya. Dan Allah penuhi apa yang menjadi keinginan dari sang peminta tadi itu, karena bertawassul dengan Nabi. Apa itu? Tadinya buta, tidak melek kembali, dapat melihat kembali. Jangan bagi dipenuhi oleh Allah. Andaikan dia meminta sendiri, belum tentu terpenuhi yang menjadi keinginannya. Paham ya? Karena kenapa? Ya karena yang bersangkutan mungkin masih banyak gap-gap, penghalang-penghalang, hijab-hijab yang menjadikan doanya tidak langsung sampai ke hambaan Allah. Sementara kalau Rasul yang meminta, ini nggak ada hambatan untuk sampai ke hambaan Allah. Waqad ajabahu ila talabihim wa jabara khawatirahum. Rasul merespon permintaan mereka, ya, dan apa itu, memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, keinginan hati mereka, ya, wa haqqaqa muradahum, serta mewujudkan apa yang menjadi angan-angan mereka. Biidznillah, semua itu atas izin Allah. Wa lam yaqul sallallahu alaihi wasallam li wahidin minhum asyrakta. Ya, saat itu dilakukan oleh para sahabat. Sang buta datang kepada Rasul untuk minta dikembalikan penglihatan matanya, ya, si fulan dengan beragam kebutuhan dan beragam keinginan. Datang kepada Rasul itu, Rasul tidak mengatakan, sungguh dengan perbuatan kalian ini memohon-mohon kepadaku, kalian telah berbuat kesyirikan. Tidak pernah. Itu artinya apa? Karena apa yang mereka lakukan itu tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Paham ya? Tidak sebagaimana yang dipersepsikan oleh sekelompok orang. Nah, persepsi-persepsi ini itu lahir dari sebuah pemahaman yang gagal akan teks-teks keagamaan. Nah, ini kemudian yang akan diluruskan oleh Sayyidi wa Imami Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Paham ya?
Kemudian wahakala kullu ma talaba minhu min khawariqil adat kashifa'id da'il 'uwal bila dawa wa inzalil matar minas sama' hina al-hajati ilaih wala sahabah. Maka demikian permintaan-permintaan dari hal-hal yang bersifat khawariqil adat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Seperti apa? Kasyifa'id da'il 'uwal, menyembuhkan penyakit yang parah, yang kronis dalam sekejap. Kalau melalui cara-cara yang konvensional perlu proses panjang, dicek laporan dulu, iya, kemudian dilakukan observasi secara intens, baru diputuskan oh ini penyakitnya ini dan penanganannya seperti ini. Butuh waktu yang sangat panjang. Tapi saat mereka datang ke Rasul, spontan dapat disembuhkan. Ya. Sayyidina Qatadah waktu datang membawa makanya, ya. Itu kalau kita di ilmu kedokteran kan prosesnya panjang, proses sterilisasi, bagaimana mensterilkan mata itu, iya. Kemudian harus dibawa ke ruang operasi, iya, dibius terlebih dahulu, dimasukkan kornea matanya ke dalam rongga matanya dan seterusnya. Langsung bisa melihat muka, ditutup beberapa saat sampai jaringan itu menyatu, baru dibuka pelan-pelan, lalu dipasangkan kacamata yang cukup gelap. Kenapa? Masih rawan sinar. Nah itu tidak terjadi. Begitu matanya dibawa ke Rasulullah, apa ini oleh mataku, Rasul copot, kembalikan. Rasul ambil, Rasul masukkan, dan Rasul dorong dengan tangannya. Pastinya oleh mata itu sudah berdebu, campur pasir, kalau jadi dibawa ya ambil melihat. Apa mak? Khawatirul ada. Jadi jawabnya kan karena ini syai'un khaliqun lil ada, sesuatu yang di luar kebiasaan, bahkan di luar nalar manusia. Kalau kita sudah terkontaminasi, mesti disterilkan, sudah kena debu, ya. Kalau kita tetap pasangkan, pastinya akan infeksi. Tapi nggak infeksi. Bahkan dia katakan bahwa mataku yang dikembalikan ini oleh Rasulullah jauh lebih terang ketimbang mataku yang ini. Ya. Itu berkatangannya Nabi. Tidak ada kalau besar infeksi yang harus kembali ke dokter, ya. Kembali merujuk ke dokter yang bersangkutan dan seterusnya. Tidak. Bila dawa
Air tanpa obat, tanpa operasi, tanpa jahitan, tiba-tiba saja sahabat yang berkeluh kesah karena tangannya ada benjolan, pada Rasul SAW. Ya Rasul, di benjolan mengganggu. Aku tidak bisa memegang tali kekang pundakku, tidak bisa menggenggam dengan kuat pegangan pedangku, jadi mengganggu. Lalu disebutkan, kan Rasul tidak mengatakan ya kau ke rumah sakit, ke dokter bedah supaya dibedah. Enggak. Kenapa? Ya kan kelamaan ke dokter bedah sekarang. Maka Rasulullah SAW kemudian memijit-pijit benjolan itu. Beberapa kali pijitan sudah kata sahabat seakan tidak pernah ada benjolan dalam sesaat, normal. Amin. Nah, kalau kita dokter daftar dulu, apalagi BPJS, antri dulu. Wa inzalil matar, Rasulullah SAW saat itu sedang khutbah Jumat, datang Arabi teriak-teriak histeris, halakatil amwal wa qata'atis subul, habis harta ternak mati karena PMK bukan. Mati karena kekeringan. Qata'atis subul, Gak ada aktivitas perekonomian. Seakan-akan jalan itu putus. Ya gak ada. Peternak tidak bisa menjual hasil ternaknya. Pekebun tidak bisa menjual hasil kebunnya. Gak ada yang dijual. Maka inqata' subul, seakan-akan jalan itu putus. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Kata sahabat Anas, dan saat itu di Madinah, saat kami lihat ke atas ke langit, wala qaza'atun fis sama', tidak ada segumpal awan pun yang ada di langit. Mungkin musim panas, jadi awal gak ada awan. Rasulullah mengatakan, dan tiba-tiba awan datang berarak, gak tahu di mana, kumpul datang. Sesaat kemudian kumpul menghitam dan turunlah hujan dengan lebatnya. Turun hujan dengan lebatnya selama 3 hari betul-betul. Dan riwayat selama seminggu betul-betul sampai Jumat berikutnya. Datang lagi Arabi, ya Rasulullah, kebanjiran, overdosis, terlalu banyak kebanjiran. Minta apa? Minta dialihkan hujannya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Maka kata Sayyidina Anas mengatakan, fasarat al-Madinatu kal-ikli, persis seperti untayan kalung. Kalau Rasulullah SAW begitu, Allahumma hawalaina, tangan beliau bergerak. Seiring dengan pergerakan tangan beliau, bergeraklah awan di langit. Sampai Madinah itu seperti bundaran kalung. Karena hujan itu hanya di pinggiran kota saja, sementara di kota Madinah tidak hujan. Inzalil matar. Amin. Nah kalau kita istisqa
sampai bibir doer, nggak hujan-hujan. Iya, nggak hujan-hujan. Kalau kita mengadap ke diri kita, ud'u li astajib lakum, bukan Allah malas merespon doa kita, enggak. Tapi doa kita ini jauh memenuhi persyaratan. Jadi doanya nggak pernah sampai. Bukan Allah ingkar janji. Doa kita yang nggak pernah sampai. Kenapa nggak pernah sampai? Alat pendorongnya ini lemah. Pak, nggak naik lagi. Untuk sampai kehadiran Allah. Jadi bukan Allah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah la yukhliful mi'ad. Yang ada doa kita nggak pernah sampai ke hadirat Allah. Kemana? Wallahu a'lam. Kebudayaan. Karena nggak pernah sampai. Pak, seperti seseorang, kalau saya nggak jauh-jauh, saya nggak pernah terima surat Anda. Hampir tiap bulan dalam setahun ini, saya tiap bulan kirim. Ternyata dia kirim surat, pelakunya itu cuma Rp100 yang cepetan. Berharap sampai, mana mungkin? Posnya males dan pelakunya Rp100. Dipulang. Kira-kira doa kita seperti itu. Seperti mengirim surat dengan harga pelaku yang cepetan. Dia nggak sampai. Berharap sampai tapi nggak merasa sampai. Paham ya? حين الحاجة إليه ولا سحر وقلب الأعيان merubah apa itu bentuk-bentuk yang sudah ada. Tangan putus di dalam persoalan perang, di bawah apa ini? Tanganku dibabat putus oleh musuh, kena serangan musuh. Lalu kau kembalikan wahai musuh. Rasul pegang, Rasul tempelkan kembali, dan pada saat itu juga berfungsi dan berperang kembali usaha. Kita bisa kalau manusia, kalau saya lagi menjahit, ya sekian antibiotik disuntikkan, diminum dan seterusnya, perlu waktu. Itu pun kalau tidak terlalu lama, jaringannya masih hidup. Nah ini sementara sahabat dibawa tangannya itu sudah bawa, mungkin tangan sudah berdebu, dan mungkin sudah kering. Tapi semua itu gak ada pengaruhnya. Paham ya? Karena kalau Allah menghendaki nggak ada pengaruh, Allah nggak perlu ini tangannya dibersihkan terlebih dahulu, disetrika terlebih dahulu dan seterusnya. Allah, nah, wakal bila ayat, walau kita nabiin, begitu mereka berdoa ya, Rasulullah SAW dengan hanya kayu kecil dicucukkan ke permukaan tanah, menyembuhkan. Seperti yang terjadi pada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat pemuda selesai perang. Rasul biasa ya di paling belakang, ya setelah masukkan jalan, lalu Rasul menyusul. Lalu Rasul jalan, lihat sahabat Jabir ini jalan dengan ontanya, karena ontanya ini
tidak produktif, lemah, jadi jalan terakhir ya. Sehingga disusul oleh Rasulullah SAW. Rasul berhenti. Kenapa? Ya gini, begini otak gue Rasul. Ngobrol lah dengan Rasul. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau terlihat Jabir tidak berminat dengan ontanya ini ya, yang slow motion itu ya, jalannya nampak-nampak. Katanya, engkau mau berjual wahai Jabir? Kata Jabir, kalau kau berminat Rasul, ambil saja. Kau ambil, kata Rasul enggak. Aku enggak mau. Kalau kau berjual, aku enggak mau. Akhirnya Rasul SAW mengambil kayu, batang kayu, dan kemudian menunjukkan kayu itu dia berada di tubuh otak itu ditunjukkan serta merta ada kekuatan yang luar biasa yang masuk ke dalam tubuh otak itu. Otak itu jadi jalan lalunya kencang. Kata Rasulullah SAW, Ruwaidan dia Jabir, bukan Jabir. Ada jalan dari kata Rasulullah SAW. Begitu Jabir dan otaknya mengalami keajaiban ini, Rasul tanya lagi, wahai Jabir, akan kau berjual otakmu ini? Iya, sekarang Jabir berubah pikiran. Iya, wadi biro. Ini sudah berapa? Iya. Rasulullah menolak penawar. Sekian. Karena Jabir tambah rasa sedikit pada Rasul. Sampai akur, tambah Rasulullah sampai akurnya sekian. Oke. Jabir nggak segera turun dari otaknya, masih mempersyaratkan lagi. Wahai Rasul, aku jual otak ini padamu dengan harga yang kau setujui, tapi dengan syarat aku pakai dulu sampai ke Madinah. Dari sini ulama mengistinbat itu bai'un wa syartun itu boleh berdasarkan hadis Jabir tadi. Begitu dicucuk langsung berubah otaknya. Ya. Kalau kita ya, apakah dijamin menuju itu bisa langsung berubah? Qalbun ayat hanya tusukan kecil dengan kaidah orang yang luar biasa. Sampai di Madinah dia berserahkan kepada Rasulullah. Rasul sudah pulang duluan, diserahkan. Lalu Rasul berkata kepada Bilal bin Rabah, membantu Rasulullah SAW. Ini berikan duit yang aku janjikan kepadanya, sekian ratus dinar, dan ontanya suruh dia bawa pulang. Ini hadiah. Karena Jabir sempat berkeluh kesah pada Rasulullah SAW. Saat ditanya oleh Rasul, wahai Jabir, sudahkah kau menikah? Itu sunnahnya Muslim dewasa melihat pemuda, tanya sunnahnya itu, sudah menikah belum? Itu bagian dari sunnah. Kalau belum, kenapa? Ya, apalagi kalau yang bersangkutan sudah punya sumber rezeki, mata pencaharian, sudah bekerja. Jabir jawab, sudah Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, apakah kau menikahi gadis atau menikahi janda? Kata Jabir, aku menikahi seorang janda, wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, kenapa tidak menikahi gadis? Iya, kan lebih cocok untukmu sebagai seorang penjaga, kira-kira begitulah. Kata Sayyidina Jabir, dia buka rahasianya.
ayahku waktu meninggal tidak meninggalkan harta, wahai Rasul. Hanya meninggalkan 3 saudara perempuan dan semuanya kecil-kecil. Nah, kalau aku menikah dengan gadis, jadi apa yang harus aku pelihara? Tapi aku menikahi janda supaya ada yang bisa bantu aku menyisir rambut saudara-saudaraku. Ya, mau apa itu? Mengurusi saudara-saudara yang masih kecil-kecil. Kalau dia kawin gadis, ya kan berarti beban lagi untuk dirinya. Nah, Rasul tahu bahwa dia kesulitan ekonomi, maka tadi itu oleh Rasul diberikan apa? Dan konon ceritanya dari situlah, dari modal yang diberikan Rasul itulah Jabir menjadi seorang yang kaya raya di kemudian hari berkat modal yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Al-Bilaya sesaat langsung sang onta yang dari nyala pot itu jadi energik, ya, dan menyusul sahabat-sahabat yang lain. Wa nabi'il ma'al asabi, nabi'il ma'al asabi. Tatkala di perang Tabuk, sahabat sudah hampir bertumbangan bukan kehausan. Iya, sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mana saat sisa air kalian? Sisa air kalian. Lalu dibawakan sisa air sedikit. Sementara jumlah pasukan itu ribuan. Maka dimasukkan tangan Rasulullah SAW di dalam air. Di dalam air. Lalu diangkat. Dan memancarlah dari jari jemari Rasul itu air yang luar biasa. Dan minumlah anggota laskar itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu. Dan minumlah unta-unta mereka, bukan sekedar barokah, minum sampai kenyang. Minum sampai kenyang. Dan unta-unta mereka, unta itu kalau sekali minum bukan seember 2 ember, sekolah tempat wudhu itu. Paham ya? Sementara manusia, berapa liter di tubuh manusia itu bisa memancar sekian lamanya untuk membagi minum ribuan laskar. Apa? Paham? Jadi kalau orang-orang menginginkan hal-hal seperti ini, orang yang tidak pernah baca sejarah, sehingga para ulama mengatakan air yang paling afdol itu adalah air yang bersumber dari jari jemari Rasul. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyyin mujtaba. Jadi air yang paling afdal bukan Zamzam, bukan Zamzam, tapi air yang memancar dari jari jemari Rasulullah SAW. Min baini asabi'in nabiyyin mujtaba yalihi ma'u Zamzama wal kautsar. Baru kemudian berikutnya air Zamzam, yang ketiga air al-kautsar. Jadi Zamzam lebih afdal daripada al-kautsar. Paham ya? Nabul ma' min al-asabi' wa takfirul ta'am. Saat di peperangan juga sahabat tidak nyaris menyembelih onta-onta mereka untuk dimakan. Maka Sayyidina Umar mengusulkan agar mereka mengumpulkan sesamakan mereka dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan tidak banyak, tidak lama-lama doanya.
ambil kembali makanan kalian. Diambil. Dan semua anggota laskar itu memenuhi tempat-tempat makan mereka. Kemudian mereka makan hingga kenyang dan masih ada sisa. Padahal saat mereka kumpulkan, ini hadisnya sahih. Ini bukan cerita fiksi, tidak versi saya bukan, ini hadisnya sahih rawahu Muslim fi sahihihi. Ya, wa duburin bi burrihi. Ada yang membawa segenggam gandum. Ada yang membawa sepotong roti kering. Bahkan ada yang membawa nawa, wadun nawa binawahu. Ada yang membawa biji kurma, bukan kurma, bijinya. Nabi berdoa, ambil, diambil, dan mencukupi seluruh anggota laskar. Amin. Ini bisa kita lakukan. Yang jelas kalau setelah doa malah habis. Wa ghairu dzalika fa huwa mimma la yakunu tahta qudratil bashar adatan. Dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu dapat saya sebutkan ini di luar kuasa manusia. Di luar kuasa manusia. Mana bisa itu manusia menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya lalu lancar jadi apa? Dari jari jemarinya air, atau takdirul qalil. Dan takdirul qalil itu bukan satu kejadian, sering kali. Bagaimana cerita Talha bin Ubaidillah di perang Khandaq itu memotong hanya seekor anak domba. Seekor anak domba itu kalau di kilo dagingnya berapa? Paling 2 kilo, 3 kilo. Ya. Sahabat Rasulullah, ya. Terus contohnya sahabat Abbas, iya. Kalau berdiri seperti tiang ini lah tingginya. Karena beliau kalau mampu mencium kening istrinya di atas punggung mau tanya. Nah kalau orang tingginya seperti tiang ini, kita dapat bayangkan porsi makannya, ya kan? Kalau kita mungkin 1 sendok, 2 sendok sudah kenyang. Ya tinggi kita 160. Nah, kalau tingginya 2 meter 20, ya beda porsinya. Dan itu bisa mencukupi mereka yang postur gede-gede itu. Itu takdirul. Wa kana yujibu ilaihi wa la yaqulu alaihi assalatu wassalam lahum innakum asyraktum fajaddidu islamakum. Maksud saat merespon permohonan ini, Rasul tidak mengatakan kepada mereka, kalian telah berlaku kesyirikan, maka perbaharuilah keislaman kalian. Fa innakum qalabtum minni ma la yaqdiru alaihi Allah. Karena kalian telah meminta-minta kepadaku hal-hal yang tidak mungkin dilakukan hal itu kecuali oleh Allah. Memberikan air untuk minum ribuan laskar hanya Allah. Paham? Allah. Tapi Rasul SAW menyebutnya. Kenapa? Rasul memohon kepada Allah. Karena kapasitas beliaulah Allah penuhi permohonan beliau. Apa yakun haula'i a'lamu bil-tauhid wa bima yukhriju 'ala tauhid. Jadi pertanyaannya, apakah mereka itu? Siapa mereka itu? Orang-orang yang ada dalam kitab Rasul tadi.
dan mengingkari hal-hal yang seperti ini. Lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu tentang nilai-nilai tauhid dan hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari nilai-nilai tauhid ketimbang Nabi. Ketimbang Nabi tidak mengatakan syirik, kalian mengatakan syirik. Jadi Anda lebih paham dari Nabi, Anda lebih mengerti daripada Nabi, dan seterusnya. Kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Nabi saat mereka itu mohon kepada Nabi dan mengatakan kalian telah berlaku kesyirikan, enggak. Lalu kalian katakan kalian telah berlaku kesyirikan. Loh, pertanyaannya, yang lebih paham tentang tauhid dan hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari nilai tauhid, kalian atau Nabi? Kalau kalian mengatakan Nabi, pastinya Nabi lah. Nabi tidak pernah mengatakan kita dari syirik. Kenapa kalian hari ini kalian katakan kami ini syirik? Paham ya? وَبِمَا يُخْرِجُ عَنِ التَّوْحِيدِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ هَذَا مَا لَا يَتَصَوَّرُهُ جَاهِلٌ فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ. Ini sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh seorang yang bodoh, apalagi orang yang pintar, apalagi orang yang alim. Apa mak? Ada tentu. Alas? Nastabir wala nusalli di jamaah. Wallahu a'lam.